Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, atau ada di antara kita yang hendak memulainya, marilah kita sejenak mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita, sehingga firman Tuhan dapat leluasa mengajar dan menuntun kita, serta memberi hikmat bagi setiap kita di dalam mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Di pagi ini kami datang bersujud menyembah dan memuliakan-Mu. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, cita-cita kami, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk melakukan semua hal baik yang berkenan bagi-Mu, seturut dengan kehendak firman-Mu saja. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti setiap rencana-Mu, dan jadikanlah itu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 7 November 2023 tertulis dalam kitab Yehezkiel 39 ayat 7. Dalam bahasa Batak, Hesekiel 30 ayat 7. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah. Dikatakan, jala au pabotohon guarhu nabadiai di tonga-tonga ni bangsoku Israel. Jaladang be marlea bahenokku guarhu nabadiai. Asatung ditanda aka bangso parbegu au do jahuba nabadia di tonga-tonga ni Israel. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai, salah satunya adalah secara khusus hukum Taurat yang kedua. Dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Itu tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 4. Apa yang mau dikatakan Tuhan dalam hal ini adalah tidak ada satupun yang melebihi Dia, dan tidak boleh seorang pun memprioritaskan yang lain di dalam hidupnya kecuali Allah satu-satunya. Allah adalah Allah yang cemburu. Dia akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Dalam Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, apapun itu, seperti yang di ayat 4 tadi. Lalu Allah mengatakan lagi, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Keadilan Tuhan akan dinyatakan. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Ketika Dia akan menghukum orang-orang yang menduakan Dia, yang menyia-nyiakan namanya, yang tidak menguduskan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebaliknya,
Dia akan memberikan kasih karunia dan berkat-berkat juga kepada keturunan orang-orang yang mengasihi Dia. Ini boleh kita baca dalam Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas sekali apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu renungan kita pada hari ini mengingatkan kalau Allah mau kita menguduskan Dia di dalam kehidupan kita. Jangan karena keinginan daging, jangan karena hasrat dunia kita mendukakan hati Allah. Inilah yang menjadi nubuatan Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel yang kala itu sedang mulai goncang hatinya, goncang imannya, karena mereka memang berada di dalam kekuasaan Gog. Siapa Gog itu? Gog adalah Raja Agung negeri Mesek dan Tubal yang pada waktu itu memenangkan pertarungan melawan bangsa Israel. Tentu raja yang menang akan menjadi penguasa, dan apa yang dipercayai oleh raja pemenang itulah yang harus diikuti dan diyakini, dipercayai oleh raja atau bangsa yang kalah. Disinilah Allah mau bertindak. Allah tidak mau dinomorduakan. Dia menegakkan keadilannya. Itulah sebabnya Tuhan berperan untuk segera memenangkan umatnya. Di dalam nubuatan Nabi Yehezkiel ini sangat jelas Allah menginginkan umat Tuhan untuk bangkit melawan ketidakadilan, melawan kejahatan dosa, dan mereka harus menang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan di dalam kemenangan umat Tuhan, maka kebesaran, kekudusan nama Tuhan boleh dilihat dan dikenal banyak orang. Sehingga tidak hanya bangsa Israel saja yang datang menyembah kepada Allah, tetapi semua bangsa mengetahui bahwasanya Allah Sang Pencipta, Allah yang menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Allah yang mengasihi umatnya bangsa Israel, itu adalah Allah yang Maha Kudus. Saudara-saudara, apakah kita percaya kalau Allah itu adalah juga menjadi Allah kita sampai hari ini? Dia tetaplah Allah yang setia, Allah yang adil, yang akan menghakimi orang yang menyia-nyiakan namanya. Tetapi sebaliknya, Dia akan memberikan kasih karunia bagi orang-orang yang setia. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini sangat jelas. Tuhan mau kita menguduskan Dia. Karena dengan demikianlah kita menjadi saksi bagi dunia bahwasanya Allah kita adalah Allah yang kudus. Dalam Imamat 20 ayat 26 dikatakan, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Bukankah kita adalah anak-anak yang telah ditebus? Oleh karena itu, hidup kudus adalah tanggung jawab kita. Hidup kudus adalah bagian yang tidak bisa kita ingkari, yang tidak bisa kita tolak di dalam kehidupan ini. Karena Allah yang telah menebus kita, mengangkat kita menjadi anaknya, dan karena Dia adalah Allah yang kudus, maka kita pun haruslah hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus bangkit menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh di dalam iman, sehingga Engkaulah satu-satunya Allah
yang terus menjadi prioritas dalam hidup kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam kekudusan, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi bagi dunia bahwasanya Engkau adalah Allah, Bapa kami yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.